Hai Sobat Ikan, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana budidaya bawal air tawar untuk mendongkrak ekonomi di masa pandemi. So, kalian pasti penasaran? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Permisi Pak, di sini saya mau tanya bagaimana sih cara pemilihan bibit ikan bawal air tawar yang baik? Kalau saya biasanya lihatnya dari bawah perut itu kan, bawah perut kan ikan bawal air tawar kan ada yang oranye, ada yang kayak kuningan kayak emas. Itu biasanya ikan bawal itu bibitnya yang bagus itu biasanya yang masih kecil, warnanya masih oranye pekat. Jadi kalau misalnya itu istilahnya bibitnya itu masih muda tapi badannya udah besar, daripada kalau misalnya badannya sama-sama besar kalau warnanya udah kuning keemasan gitu, biasanya itu ikan yang tua dan susah tumbuh besarnya, kurang cepat, pasti tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh peternak. Oh, seperti itu. Nah, ini dia sobat, bibit ikan yang mau ditebar di kolam pembesaran ikan bawal air tawar. Nah, sebelum ditebar, alangkah baiknya bibit ditimbang dahulu untuk mengetahui sesuai pesanan atau tidak. Ini dia proses selanjutnya, penebaran bibit ikan bawal air tawar untuk lanjut pada proses pembesaran. Wah, banyak banget ya ikannya sobat. Yuk kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu tentang perairan ikan bawal air tawar. Untuk perairannya itu apakah juga berpengaruh dalam pembibitan? Seperti biasanya belinya di pegunungan bibitnya, nanti kita pembibitannya itu di kota. Apakah perairan itu juga termasuk pengaruh untuk pembibitan di pertumbuhan ikan? Kalau itu jelas pengaruh ya, soalnya kan misalnya ikan kan tergantung pada pH air. Kalau misalnya belinya di daerah misalnya daerah pegunungan dan kita pembesarannya di daerah yang biasa, maksudnya tidak di pegunungan, di daerah perkotaan gitu, pasti juga berbeda hasilnya, tidak sama dengan apa yang didapatkan di pegunungan sana. Kalau bisa sih pembibitannya suhu air harus sama dengan suhu air yang mau kolam yang pembesaran, jadi ikan nggak gampang mati juga waktu masuk ke kolam baru, gampang untuk adaptasinya. Setelah kita berbincang tentang proses perairan, kita lanjut pada proses pemberian pakan ikan bawal air tawar. Lalu pada pemberian pakan bibit ikan bawal air tawar itu apakah dapat berpengaruh, atau biasanya itu kan ada ikan yang diberi pakan itu pelet, apakah bawal itu bisa diberi pakan selain pelet? Kalau bawal, kalau misalnya kita dari bibit yang masih kecil, dari ukuran sejempol tangan itu biasanya, untuk dari ukuran sejempol tangan sampai ukuran sekitar 3 jari itu biasanya pakai pelet untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau untuk pembesaran dari ukuran 3 jari ke ukuran sekilo isi 4 isi 5 itu biasanya kita pakai limbah-limbah dari peternakan ayam maupun limbah-limbah rumah tangga, misalnya dari nasi basi atau makanan yang sudah basi. Itu akan mengurangi biaya pakan dan tentunya peternak juga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Biasanya kalau enggak di tempat kayak ayam gitu, itu juga bisa. Ya, dia misalnya usus ayam kan ada yang dijual untuk makan orang, ada juga yang usus tuh kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penjual. Nah, itu biasanya dijual murah dan itu biasanya digunakan untuk pakan ternak. Biasanya ikan bawal, ikan lele itu biasanya. Nah, ini salah satu contohnya pakan bawal air tawar, yaitu maras ayam.
Nah, ini dia sobat pemberian pakan bawal menggunakan maras ayam. Nah, ini dia sobat, selanjutnya pemberian pakan menggunakan ayam tiren yang diperoleh dari RPA setempat. Jangan kemana-mana dulu sobat, setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara panen ikan bawal air tawar agar kita tidak mengalami kerugian. Untuk proses panen ini apakah biasanya Bapak itu udah langganan ada pengepul yang datang atau kita menawarkan bahwa ikannya itu udah siap panen? Biasanya bagaimana sih cara Bapak untuk penjualan ikan bawal ini yang udah siap panen? Kalau dulu waktu saya masih pertama kali itu pasti saya posting di Facebook, kan ada grup Facebook yang jual beli ikan tawar itu, baik itu ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, itu semuanya dari sana. Di sana banyak istilahnya pengepul yang mau ambil ikan. Nah, tapi peternak juga harus istilahnya pintar-pintar milih pengepulnya, jangan sampai pengepul itu curang. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan pengepul yang istilahnya cocok dan dirasa jujur, biasanya udah langganan. Nah, itu biasanya tinggal WA aja, Pak udah siap panen, udah mau diambil, ini ukuran sekian. Kalau bawal itu ukuran semakin besar harganya semakin mahal. Misalnya satu ekor bobotnya bisa 2 kilo up atau 3 kilo up, itu harganya semakin mahal. Itu per kilo bisa dihitung sampai 25.000 atau 30.000 per kilo. Sedangkan kalau misalnya bawal satu ekor bobotnya 3 kilo, berarti satu ekor bawal harganya 90.000. Kalau misalnya ukuran konsumsi itu cuma 1 kilo isi 5, itu cuma di harga sekitar 15 atau 16.000 itu. Nah, ini dia proses bagaimana cara panen ikan bawal air tawar. Nah, sebelumnya jangan lupa matikan saluran air yang mengalir di kolam ikan yang akan dipanen. Lanjut, kita membuka saluran pembuangan air agar air cepat habis. Nah, sebelum diisikan, bluk diisi air dan ditimbang untuk mengetahui berat air yang ada di dalam bluk. Nah, ini dia proses penjaringan ikan bawal air tawar. Wah, banyak banget ya sobat, udah besar-besar banget pasti ini, mantap betul. Pasti kalian penasaran kan sebesar apa sih ikan yang dipanen biasanya? Yuk kita intip. Nah, ini dia sobat ikannya, gede banget kan, mantap emang. Nah, setelah bluk terisi penuh, jangan lupa ditimbang untuk mengetahui berat ikannya itu ada berapa kilo. Nah, gimana nih sobat ikan? Itu dia proses dari pembelian bibit sampai panen bawal air tawar. Mantep banget kan? Sampai di sini dulu ya sobat ikan. Dah, sampai jumpa di video ikan-ikan selanjutnya.